Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat dan ceria semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat terus ya anak-anak ya. Dalam masa pandemi seperti ini pentingnya kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Patuhi 5M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baik, anak-anak yang hebat dan ceria semua, sebelumnya sudah pernah mendengar istilah ini belum? Tak kenal, maka tak sayang. Nah, maka dari itu, Ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Surya Ayu Wulandari. Anak-anak semuanya dapat memanggil Ibu dengan nama Ibu Ayu. Ibu adalah mahasiswa PLB UNY Angkatan 2018. Ibu sekarang sedang melakukan praktik kependidikan di SLBA Yaketunis. Maka dari itu, dalam 1 semester ke depan, Ibu akan membersamai anak-anak semua dalam kegiatan ekstrakurikuler literasi. Salam literasi. Ibu akan membacakan komik literasi seri pendidikan moral yang berjudul Buah Kebaikan Yesi. Komik ini dipersembahkan oleh pendidikan.id. Yesi adalah anak yang suka membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ia juga terlibat dalam kegiatan yang membantu korban bencana alam, anak-anak putus sekolah, serta masyarakat kurang mampu. Suatu hari, Yesi pergi ke pasar. Ia hendak membeli beras dan sayur-sayuran untuk nanti dimasak oleh ibunya. Ia hanya membawa sedikit uang yang pas dengan harga barang yang akan dia beli. Saat berjalan menuju ke pasar, Yesi dihampiri oleh seorang pengemis tua. "Dek, dek," kata pengemis tua itu. Pengemis tua itu sedang menggendong anak kecil. "Dek, kasihanilah kami belum makan dari kemarin," kata pengemis tua itu kepada Yesi. "Aduh, aku beri uang atau tidak ya? Uangku kan pas-pasan. Tapi kasihan sekali ibu itu, anaknya masih kecil dan belum makan dari kemarin," gumam Yesi di dalam hati. Akhirnya, Yesi memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada ibu tua itu. "Ini Bu, terimalah sedikit uang dari saya. Kasihan adik kecil ini sudah terlihat sangat lemas. Segera dibelikan makanan ya Bu," kata Yesi kepada pengemis tua itu. "Terima kasih dek, semoga Tuhan membalas kebaikan hati adik ya. Amin," kata pengemis tua itu. Lalu Yesi melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Sambil berjalan, ia bergumam dalam hati. "Aduh, gimana nih? Uangku sekarang hanya cukup untuk membeli beras. Gimana ya?" Belum sampai di pasar, Yesi melihat anak kecil sedang menangis karena terjatuh dari sepeda. Kaki dan tangannya terluka parah. "Dik, adik, kamu kenapa menangis? Orang tuamu berada di mana, Dik?" kata Yesi kepada adik kecil itu. "Mereka sedang pergi dan tidak ada di rumah. Lalu aku diam-diam bermain sepeda sampai ke jalan raya, Kak," kata adik kecil sambil menangis. "Kaki dan tanganmu terluka, kamu harus segera diobati," kata Yesi. "Tapi aku tidak punya uang, Kak."
Yesi bergumam dalam hati. Aduh, sisa uangku hanya cukup untuk membeli beras. Padahal ibu menyuruhku membeli ikan dan sayuran. Tapi adik ini kan lebih membutuhkannya. Kemudian Yesi berkata kepada adik kecil itu, "Ya sudah, kamu tunggu di sini ya, Dek. Kakak akan belikan kamu obat di apotek dekat sini." Setelah membeli obat di apotek terdekat, Yesi segera kembali untuk mengobati luka adik kecil tersebut. Yesi berkata, "Nah, lukamu sudah kakak obati. Sekarang biar kakak antar kamu ke rumah ya. Rumahmu di mana, Dek?" Adik pun menjawab, "Di perumahan dekat situ, Kak." Yesi pun menjawab, "Ayo kakak antar ke sana." Adik naik sepedanya, kakak yang dorong ya. Yesi mengantarkan adik malang itu sampai ke pos satpam di depan perumahan. Pak Satpam pun dengan sigap mengantarkan Yesi dan anak kecil itu ke rumahnya yang berada di tengah-tengah blok perumahan itu. Syukurlah adik itu bisa pulang dengan selamat. Aduh, aku harus cepat-cepat pergi ke pasar. Tapi uangku tinggal Rp1.000, gumam Yesi di dalam hati. Karena sudah tidak punya uang, Yesi memutuskan untuk pulang. Ia terus berjalan sambil memikirkan bagaimana harus berkata kepada ibu bahwa uangnya habis, tapi tidak membawa barang belanjaan. Tiba-tiba Yesi melihat seorang nenek-nenek keluar dari toko kue. Nenek itu terlihat keberatan membawa barang belanjaannya. "Nak, sini, biar saya bantu," kata Yesi kepada nenek itu. Apa kamu bisa membawa barang sebanyak ini? Kamu kan masih kecil," kata nenek itu. Yesi pun menjawab, "Bisa dong, Nek. Meskipun kecil, tapi tenagaku besar. Nenek bawa yang ringan saja ya." Dengan cekatan, Yesi membawa barang belanjaan nenek itu dan memasukkannya ke dalam mobil. "Kamu baik sekali, Nak. Namamu siapa?" kata nenek. "Yesi, Nek," jawab Yesi. "Yesi, ini nenek berikan hadiah untukmu." Nenek sambil memberikan amplop kepada Yesi. Tidak usah, Nek. Yesi tidak meminta imbalan." Yesi tidak tega melihat nenek kelelahan mengangkat barang belanjaan itu, kata Yesi. Nenek pun menjawab, "Yesi, tolong jangan ditolak. Nenek hanya ingin memberimu hadiah." Setelah nenek itu pergi, Yesi membuka amplop pemberian nenek itu. "Wah, 100.000 rupiah. Aku senang sekali," gumam Yesi. "Terima kasih Tuhan karena telah memberiku imbalan yang sangat banyak," doa Yesi. Yesi pun langsung menuju ke pasar untuk membeli beras, sayuran, dan lauk pauk yang sudah dipesan oleh ibunya. Bahkan uang pemberian neneknya itu masih tersisa banyak. Sampai di rumah, "Ibu, ini belanjaannya, ayo kita memasak bersama," kata Yesi kepada ibu. Ibunya menjawab, "Yesi, kenapa kamu pergi lama sekali? Ibu sudah menunggumu dari tadi." Yesi pun menjawab, "Maaf ibu harus menunggu lama. Tadi Yesi harus menolong pengemis dan anak kecil yang terjatuh dari sepeda. Selain membelikan obat, Yesi juga mengantarkannya ke rumah. Yesi tadi juga sempat kehabisan uang karena telah menolong mereka. Tapi saat mau Yesi menolong nenek-nenek mengangkat barang belanjaan, nenek itu memberi Yesi uang 100.000 rupiah di dalam amplop. Yesi sudah menolak itu, Bu, tapi nenek itu memaksa. "Dan ini uang kembaliannya ya, Bu. Yesi sudah membeli semua belanjaan dari uangnya, dan uangnya itu tersisa banyak."
Ibu pun menjawab, "Oh begitu, ya sudah tidak apa-apa. Yang kamu lakukan sudah benar ya sih. Menolong orang yang sedang berkesusahan adalah kewajiban kita semua. Ini uang sisanya untuk kamu saja ya. Ibu bangga padamu Yesi. Yesi, kamu anak yang pemurah dan siapapun yang bermurah hati suatu hari, suatu saat pasti akan mendapatkan hadiah yang lebih besar," kata ibu kepada Yesi. Yesi pun menjawab, "Wah, kalau begitu uang ini akan aku tabung, Ibu." Ceritanya selesai. Tamat. Jadi, anak-anak semua memberi dengan ikhlas akan mendapatkan kebahagiaan. Berbagi dengan ikhlas adalah cara kita untuk menolong orang yang sedang membutuhkan. Saat kita memberi, berarti kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Buah dari kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan yang sama ataupun dalam bentuk lainnya. Balasan kebaikan itu bisa datang saat itu juga maupun pada kemudian hari. Itu tadi cerita kok dari komik Buah Kebaikan Yesi. Apakah ceritanya menarik? Tentunya menarik ya anak-anak ya. Nah, sekian dari Ibu Ayu. Terima kasih anak-anak sudah menyimak cerita yang sangat menarik ini. Apabila dalam penyampaian cerita Ibu banyak salahnya, mohon maaf. Sampai jumpa di ekstrakurikuler literasi minggu depan. Salam literasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.